We are one. Annyeonghaseyo Eria. Welcome back to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Karena kemarin kita udah bahas soal debutnya nih. Sekarang kita bahas soal era di mana EXO mendapatkan kejayaannya ya. Inilah era yang kalau dibahas tuh sangat-sangat membanggakan ya Yorobun ya. Karena ya sebagai EXO sendiri itu kayak gila ya, bisa ya idol aing kayak begini gitu kan. Nah ini kita bahas soal eranya Wolf, comeback pertamanya EXO. Baru ada desas-desus comeback aja nih udah ada sesuatu yang menerpa, yaitu bocornya lagu demonya Wolf. Buat yang belum tahu, lagunya ini tuh somehow bocor atau leak ke internet. Tiba-tiba ada yang mungkin nge-hack terus nge-upload. Kalau kalian penasaran gimana lagu demonya, ada di YouTube, kalian cari aja ya. Itu tuh waktu awal denger kayak, ini serius lagunya? Sumpah EXO bakal comeback kayak gini. Soalnya tuh sebelum comeback ini tuh orang-orang udah pada berspekulasi gitu loh. Kayak ini kayaknya next nih EXO bakal konsepnya apa-apa. Cuman yang paling viral tuh waktu itu ada bilang kayaknya ini konsep EXO tuh bakalan kayak Royal Kingdom, Prince gitu. Tapi kenapa lagunya kayak begini nih yang leaked gitu kan, yang bocor. Lagunya tuh gak cuma Wolf doang yang bocor, tapi ada 365 juga. Itu ada 2 lagu tuh bocor beberapa hari setelah dance practice videonya Wolf bocor. Jadi tuh ini tuh era banyak bocor-bocor ya. Mungkin karena orang-orang saking nggak sabarnya EXO buat comeback gitu loh. Karena dari Mama ke Wolf ini tuh kayak ada setahunan lebih atau kurang lebih lah setahun ya. EXO nggak ngapa-ngapain gitu loh, hiatus. Dibilangnya tuh EXO hiatus sama kurang lebih setahun karena belum ngerilis apa-apa gitu, belum comeback lagi nih. Dan tiba-tiba kan ada info mau comeback nih. Nah mungkin orang-orang pada excited dan akhirnya ada yang membocorkan. Awal mula comeback aja nih udah ada perbocor-bocoran ini ya. Terus haha, ini dia yang ditunggu-tunggu. EXO ngerilis teaser video untuk comeback yang Wolf. Jadi itu benar, comebacknya itu Wolf sesuai dengan yang bocor. Tapi di videonya ini justru malah lebih membagongkan daripada lagu yang bocor itu. Karena jujur waktu aku pertama kali nonton video teasernya yang ini, aku kayak, ini apa? Kenapa tiba-tiba aing mau gitu ya, semua kayak tiba-tiba wah gitu, jadi serigala, cena anak-anak serigala jadi GGS gitu ya. Kayak apa ini? Serius nih. Tapi di sisi lain tuh seneng juga karena kayak akhirnya EXO tuh comeback gitu kan. Akhirnya mereka ngerilis lagu lagi. Akhirnya bisa ngelihat mereka lagi gitu. Jadi akhirnya udah menerima aja nih ya kan, karena mungkin itu kan baru teasernya, belum MV-nya, belum lagunya, belum albumnya gitu kan. Jadi masih positive thinking nih ya kan. Nah, setelah MV-nya rilis, nah MV-nya itu bagus banget, setnya itu cakep banget, ada logo EXO-nya, koreonya juga gokil banget, lagunya ternyata malah jauh lebih bagus dibandingkan yang demonya. Namanya kan demo ya, alias yang masih mentah gitu kan. Nah ini tuh versi yang udah bener-bener terupgrade. Awal denger pasti tuh agak kayak, ini lagu apaan sih kok au gitu kan. Tapi pas didengar lama-lama tuh, gila nih lagu hacep banget, au asarangeo gitu. Dan juga nih, selain MV yang udah dirilis itu juga ada MV versi lain, yaitu MV versi drama yang ada ceritanya, yang ada alurnya ya, dan ada pemeran ceweknya. Itu yang itu cukup heboh ya, karena emang sebenarnya dari segi MV dramanya itu bagus, alurnya itu juga oke, misterius, bener-bener seperti yang ada orang-orang baca di fanfiction gitu loh. Seneng sebenarnya, cuman seperti yang kita tahu ya, cuman stop sampai episode 2 doang nih. Cuman sampai episode yang endingnya itu Luhan sama Chrisnya kayak semacam berpisah gitu. Silakan dicari di YouTube, masih ada ya guys ya. Dan juga ini adalah era dimana EXO mendapatkan first win-nya pertama kali, yes, dengan lagu yang au-au itu bisa menang ya guys ya. Jadi tuh mereka menang di Music Bank tanggal 14 Juni 2013. Itu mereka first win, sangat-sangat ikonik ya. Sampai Suhonya nangis-nangis di panggung karena saking senengnya ya kan. Namanya orang kalau dapat first win ya berarti kan kayak semacam kayak aduh, akhirnya kerja kerasnya tuh terbayarkan gitu kan. Berarti kan orang-orang suka sama musiknya, suka sama mereka gitu kan, kayak merasa terhargai gitu. Nah yang lucunya ada video di backstage waktu mereka first win, kalian bisa cari juga di channelnya SM Town ya. Itu bener-bener semua member tuh hampir semua nangis. Cuman yang paling kesorot itu tuh Suho, Kai, Lei yang gitu.
Lucu banget, sumpah itu apa jadi meme sampai sekarang. Suho sama Lei itu paling nangisnya paling wah gitu ya. Kalau Kai nangisnya terus direkamin sama Taemin kayak kan ke Sohib ya, hehehe gitu, lucu banget sumpah. Nah sekarang kita ngomongin soal MV-nya, koreografinya, lagunya kali ya. Yang paling catching banget sama aku nih awalnya bukan lagunya, awalnya yang bener-bener paling aku merasa kayak wah itu tuh malah koreografinya. Kalian juga nggak? Soalnya formasi awal di lagunya itu tuh yang waktu waktu intronya itu tuh kayak bikin pohon ya kan. Ya kebetulan memang membernya banyak nih, Selusinya bisa bikin pohon gitu kan. Masih ber-12 soalnya. Coba kalau sekarang nih ber-9, pohonnya agak mengurus sedikit lah, tapi tetap masih jadi pohon. Teorinya pohonnya itu tuh kayak semacam mengumpamakan itu adalah pohon kehidupan di MV-nya Mama nih. Jadi ceritanya mereka lagi cosplay jadi pohon kehidupan di MV Mama. Terus tiba-tiba Chanyeol keluar tangannya dung 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 dung. Wah, itu bagus banget, koreonya bagus banget, bener-bener terkonsep. Ada yang jadi pohon, ada yang jadi goa gitu kan, jadi serigala ya kan. Koreonya menurutku adalah salah satu koreo ikonik di K-pop, karena ya siapa yang kepikiran sih mau bikin pohon gitu kan. Dan juga for information buat yang nggak tahu, inilah pertama kalinya EXO-K dan EXO-M promosi barengan ber-12, makanya tuh stage rame bener ya kan. Ada beberapa yang ikonik banget dari comeback ini tuh, contohnya adalah rambut unicornnya Sehun ya, dia cosplay jadi kayak moceng warna-warni dan juga jadi unicorn. Terus juga ada iconic ending pose-nya dari lagu Wolf ini, koreografinya itu yang Sehun maluhan tiba-tiba yang wing itu. Dan ini adalah yang paling iconic dari yang paling iconic ya. Siapa di sini yang waktu era Wolf sampai bela-belain beli baju Wolf 88 itu nggak mungkin nih, zaman waktu itu kagak ada yang bikin. Soalnya temanku aja tuh beberapa yang dia tuh bukan EXO-L, tapi tuh karena mungkin comebacknya yang Wolf ini cukup ikonik buat dia, jadi sampai bikin tulisannya misalnya depannya Kai, belakangnya Wolf 88, beneran persis kayak baju mereka waktu promosi gitu loh. Cuma beda-beda warna doang kan, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih gitu kan. Nah, aku juga sempet punya depannya Kai, belakangnya Wolf 88. Yang satu lagi kalau nggak salah Tao terus Wolf 88 itu tuh walaupun bukan yang ori ya alias yang KW, tapi tuh senangnya tuh luar biasa. Terus juga kayak waktu itu ada yang tas branded yang sering mereka pakai. Terus juga apalagi tuh snapback XOXO gitu kan, kayak yang ada di photobook di albumnya. Wah ini trendsetter banget lah. Dan juga ada yang versi orinya atau yang versi official dari SM itu tuh yang Boy Who Cried Wolf atau BWCW. Itu juga mereka kayak semacam bikin pop-up store. Nah, pop-up store ini tuh isinya tuh banyak banget, kayak ada baju, ada merch. Nah, temanya itu yang Boy Who Cried Wolf untuk promosiin juga album EXO yang Wolf ini, yang album EXO ini. Ini mereka juga kayak sampai mampir ke pop-up store-nya, tanda tangan, foto-foto dan lain-lain. Itu seru banget sih. Itu pas masih aktif-aktifnya tuh seru banget. Kan karena lagunya unik, bajunya tuh juga unik kan. Selain dari baju The Wolf 88, EXO-nya tuh pernah pakai baju yang lumayan aneh-aneh ya untuk comeback yang Wolf ini. Contohnya kayak Dio, dia bajunya kayak yang apa sih, tangannya balon, terus sering diedit jadi kayak pakai baju Cinderella gitu loh. Terus ada lagi Chris pakai baju jaring-jaring. Pokoknya bajunya tuh aneh-aneh semua. Mungkin kan mengusung tema hutan ya. Serigala tinggal di hutan. Gak apa-apa sih, untung ganteng ya. Comeback Wolf ini tuh mereka pernah jadi cameo waktu We Got Married atau WGM-nya Taemin Shiny sama Naeun Aping. Jadi dulu tuh ada variety show gitu namanya WGM atau We Got Married. Jadi tuh kayak ceritanya idol cewek sama idol cowok ini tuh pura-pura menikah gitu. Pura-pura pacaran terus endingnya tuh menikah. Nah ini tuh lagi episode Taemin Shiny sama Naeun Aping. Pas banget EXO ini tuh lagi comeback untuk yang Wolf kan. Jadi tuh mereka mungkin sekalian promosi juga. Nah, mereka mampir ngasih surprise ke Aping, ke Naeunnya. Karena kan Taemin ya kebetulan emang sohibnya EXO juga ya kan, karena sama-sama SM gitu. Pokoknya skenarionya kayak gitu. Terus mereka akhirnya ujung-ujungnya nari Nonono bareng-bareng gitu. Terus hanya main gitar sambil mainin lagu Nonono. Wah, itu lucu banget juga. Dan juga yang membanggakan lagi dari era Wolf, walaupun ini baru menjadi comeback pertama mereka udah perform lagu Wolf di Rusia. Dengan mereka ke luar negeri kayak gitu tuh kayak ngasih lihat di luar negeri fans mereka tuh banyak banget. Mereka juga dengan santai jalan-jalan di Rusia, terus banyak yang fans yang foto bareng, yang mungkin motoin mereka juga. Nah, yang baru juga dari comeback kali ini tuh adalah logo EXO-nya. Kalau awalnya kan cuman logo yang heksagon doang gitu ya. Nah, ini heksagonnya diganti jadi lope sama bulat sesuai temanya ya EXO itu kan. Terus juga bentuk albumnya juga noticeable banget kayak buku tahunan sekolah, bahkan ada
sampai ada video behind the scene-nya yang seru banget itu. Kalau album yang Wolf kayak yang ini nih yang warna putih, itu tuh isinya tuh kayak photobook, ada CD-nya, photocard ya, bentuknya kayak ID card, kayak KTM gitu ya. Terus juga ada poster, terus bagian depannya itu tuh ada gambarnya Dio. Kalau misalkan kalian beli nih, ada gambarnya Dio yang gambar Wolf yang bagus banget itu, sama gambar cewek, ya itu tuh gambarnya Dio sendiri. Terus juga di bukunya tuh ada banyak tulisan tangan meme, kayak beneran ini loh, beneran buku tahunan sekolah yang dicoret-coret, seru banget. Dan juga tuh konsep albumnya tuh kayak anak muda banget, bagus banget konsepnya, anak sekolahan banget gitu loh. Sama kayak album Growl. Growl juga ini kayak buku tahunan sekolah, isinya juga sama, kayak ada photobook, ada CD-nya, ada PC-nya, ada posternya. Nah tapi tuh ini bentuknya tuh kayak clipping nih, tapi clipping yang di roll. Jadi bukan jilid biasa. Kalau misalkan yang EXO-EXO ini tuh jilid biasa yang kayak dilem doang gitu. Nah kalau yang Growl ini itu ada clipping rollnya tuh, udah kayak bikin makalah. Nah dalamnya juga kayak foto-fotonya juga konsepnya youth banget, anak muda banget. Pokoknya isi lagu juga sama sih kayak EXO-EXO, cuma nambah lagu dari repackage-nya aja, yaitu Growl. Sekarang kita bahas soal Growl kali ya. Saking suksesnya lagu Growl ini sampai bisa bikin SM bangun gedung baru. Ini no joke-joke ya guys ya. Jadi tuh saking famousnya lagu Growl sampai EXO udah sampai kayaknya umur 60 tahun masih pasti suruh nari Growl, dah saking masih terkenalnya ya. Itu pernah dikonfirm sama Kija ini ya di satu kayak far show gitu, kayak dia bilang, ini nih gedung SM ini tuh dari lagu Growl nih, kayak gitu. Di era kali ini, di era Wolf sama Growl ini tuh mereka mencetak rekor 12 tahun nih industri musik kekeringan, kayak as in penjualan albumnya nggak ada yang sampai 1 juta lagi kayak zaman dulu. EXO adalah yang pertama kali akhirnya setelah 12 tahun itu yang akhirnya menjadi million seller. Album EXO-EXO, album yang Wolf. Makanya itu mereka seterkenal tuh, se-booming itu waktu era Wolf dan Growl ini. Ditambah lagi kan lagu Growl-nya juga kayak udah jadi K-pop anthem banget nggak sih? Siapa yang nggak tahu Ururong Ururong? MV-nya yang Growl ini saking niatnya sampai dibikin berapa versi nih? Banyak banget. Ada yang satu versi yang one take, versi yang emang nggak ada di cut-cut gitu videonya ya, yang ada di gedung tua gitu. Sama yang versi MV yang ada beauty shot-nya, yang emang selayaknya MV gitu ya, beda set dari yang one shot itu. Dan kayak ada video dance practice-nya juga proper ya. Dan juga nih MV yang di take one shot sequence itu yang nggak di pause sama sekali. Mereka kan jadi harus tetap nari terus satu lagu tuh nonstop gitu ya. Nggak ada cuts-nya, nggak ada transisi. Bahkan sampai kayak waktu di MV-nya tuh waktu nari, kan dia pakai topi ya. Topi itu jatuh, akhirnya dia pas ngambil sama pakai lagi tuh sampai jadi koreo gitu loh. Smooth banget. Secara keseluruhan dari Wolf sama Growl itu tuh totalnya ada 27 music shows win, alias menang 27 kali di music show untuk lagu yang Wolf dan juga yang Growl ya. Ini baru setahunan lebih debut nih, mohon maaf nih ya. Udah kayak begini nih, kita bahas soal iconic momennya dari era Wolf dan Growl ya. Tidak lagi dan tidak bukan adalah VCR dari Melon Music Awards 2013 yang mereka tuh kayak acting ala-ala film Twilight gitu loh, yang kayaknya wah ada mobil nih nyamperin terus kayaknya jebret, nahan mobil pakai tangan, dia macam Edward Cullen. Itu tuh sampai Shiny ngakak, artis-artis lain yang dateng ngakak, yang nonton pun ngakak nih, mohon maaf. EXO aja kayak aduh gitu kan. Mungkin pada saat itu keren ya, tapi kalau ditonton sekarang tuh kayak ya ampun cringe banget gitu loh. Tapi ya namanya mencoba untuk tetap di konsep itu ya, konsep Wolf sama Growl gitu kan, konsep GS itu. Di era ini tuh ada EXO Showtime ya. EXO Showtime. Siapa sih yang nggak nonton pada saat itu? EXO Showtime ini tuh tayang waktu 2013 di 28 November sampai 2014 Februari tanggal 13. Jadi itu ya kurang lebih di akhir tahun sampai awal tahun. Itu tuh ada 12 episode. Tiap episode tuh ada aja kelakuan member-member EXO ya. Banyak banget kata-kata baru yang diciptain sama mereka nih, kayak Capsong, Yehet, Ohorat. Paling berkesan menurut aku tuh yang waktu scene rumah hantu, terus yang waktu pantai juga itu seru banget liatnya. Terus juga mereka ada ngerayain birthday-nya Chanyeol, nyari hadiah yang sampai Sehun, makanya akhirnya ujung-ujungnya cuma beli di minimarket dan banyak lagi lah. Aku jadi pengen nonton lagi. Dan juga selain EXO Showtime itu kan di Korea nih, di China mereka juga sempat promosi dan seringnya tuh di Happy Camp. Happy Camp tuh kayak semacam talk show tapi ada gamesnya juga gitu, yang kalau kalian inget tuh mereka pakai kostum ayam yang bulet tuh, terus ada main game juga. Itu juga seru banget. Ini
ini adalah first appearance atau debut mereka di Weekly Idol. Nah, bulan Juli tuh waktu Wolf Era mereka datang ke Weekly Idol. Terus bulan Agustus mereka datang lagi ke Weekly Idol buat promosiin yang Growl. Itu juga seru banget. Yang mereka sampai nunjukin super powernya. Sampai mereka tuh malu sendiri sebenarnya kalau mau nunjukin super power gitu loh, kayak here we go again. Terus juga mereka sempat ada appearance di Immortal Songs. Ini tuh kayak semacam show yang isinya tuh mengcover lagu legend atau lagu zaman dulunya artis Korea gitu. Mereka remake. Nah, EXO juga beberapa kali ngisi di Immortal Songs. Terus juga sering banget muncul di radio, apalagi di Sukira nih, Shupyo Junyo Kiss the Radio. Itu tuh jadi mereka sering cover lagu gitu, ngobrol-ngobrol, kayak banyak banget fakta-fakta baru dari EXO yang ketahuan dari sana karena ngobrol-ngobrol itu. Dan juga kalian tahu nggak sih kalau EXO tuh pernah cosplay jadi The Beatles? Yang datang sih nggak semuanya ya, kayak cuman Dio, Lay, Chanyeol, sama Chen, berempat nih ya, pakai wig kayak The Changchuters gitu, kayak The Beatles zaman dulu. Terus main band, nyanyiin lagu All My Lovin'-nya The Beatles. Itu juga lucu banget stage. Tadi kita udah ngomongin banyak hal, tapi ada yang ketinggalan, yaitu awards-nya. Jadi mereka tuh sempat menang nih Song of the Year di KBS Gayo Daejeon 2013, terus Song of the Year Melon Music Award 2013, Artist of the Year Mnet Asia Music Awards 2013. Tapi sayangnya nih waktu Mama 2013 kan mereka ada sempat perform gitu ya untuk lagu Wolf and Growl. Emang agak di remix gitu, jadi set panggungnya juga dibikin sedemikian rupa gitu, kayak ada bangku sekolah tersusun gitu. Mereka ada nari di sana dan Kyungsu nggak sengaja ada accident di sana. Jadi waktu ada adegan yang gebrak meja itu, waktu turun dari meja, Kyungsu sempat injured atau ada sedikit kecelakaan kecil ya. Dia sempat keseleo gitu karena mungkin salah mendarat, karena adegannya itu kan kayak abis gebrak-gebrak meja tuh turun gitu kan. Tapi untungnya dia sangat profesional, jadi dia tetap melanjutkan sampai akhir performance. Mantap. Dan untuk menutup sekian banyak awards-nya ini, EXO dinobatkan sebagai brand ambassador dari brand Nature Republic sejak 2013 sampai terakhir 2020. Lumayan ya, 7 tahun ya mereka jadi BA-nya Natrep. Kerja keras mereka terbayarkan, orang-orang jadi lebih kenal sama mereka, orang-orang jadi suka sama mereka, EXO-L makin banyak, walaupun dulu namanya belum EXO-L, masih eksotik ya. Tapi kayak seneng banget gitu loh ngelihatnya, karena ngeliat, mereka nggak sia-sia nih berjuang dari sebelum debut. Dari training sampai trending, mantap juga, bangga jadi EXO-L, bangga banget. Sebenarnya kalau mau diobrolin soal Wolf dan Mama itu masih banyak banget. Gak bakalan kelar ya 7 hari 7 malam. Karena momennya sebanyak itu. Cuma kalau misalkan kalian ada nggak nih yang belum tadi aku sebut, coba di komen aja. Siapa tahu nih EXO-L yang masih baby atau yang belum jadi EXO-L nih baca komen dan ngeliat, oh iya ternyata ada ini juga yang belum aku sebut tadi. Silakan langsung di komen di bawah. Kalau misalkan suka sama video langsung di like boleh, di share boleh banget, di subscribe apalagi boleh banget. Thank you banget udah dengerin RPUL episode kali ini. Nextnya kita akan bahas soal comebacknya EXO yang kedua, yaitu album apa? Betul sekali. Tungguin aja RPUL next episode ya. Thank you banget yang udah dengerin. Annyeong eri, sarang aja. Bye-bye.